Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba hudah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi suratil An'am ayat 125. Surat 6 ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Surat 6 ayat 125. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama alhamdulillah kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah kita terima sejak kita lahir, bahkan sebelum lahir sampai saat ini. Jangankan 1 menit, setengah menit pun nikmat Allah tidak pernah lepas dari kita. Pernah Bu sampai ditinggal nikmati Allah setengah menit? Wassalam. Nah, setengah menit gambarannya mati ya. Ya. Nah, karena nikmat Allah yang sangat banyak ini, kita hanya diperintahkan Allah untuk bersyukur. Ya, bersyukur itu kelihatannya mudah, tapi kalau tidak ada ilmu nih, mungkin nggak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Ya, jadi memang syukur dalam bahasa Arab syakaro artinya terima kasih, tapi kalau didefinisikan oleh ulama, syukur itu apa? Sarfun ni'mati ala wifqi iradatil mun'im. Jadi menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi nikmat. Jangan sampai pemberian Allah yang kita terima ini digunakan hal-hal yang tidak diridhoi. Ya, karena syukur adalah sarfun ni'mah ala wifqi iradatil mun'im, menggunakan nikmat sesuai dengan keinginan sang pemberi. Sekarang apa keinginan sang pemberi? Tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Ya, sehingga syukur, kalau ulama biasa mengatakan syukur itu ada 3 unsur. Nomor 1 asyukur bil lisan, syukur dengan lisan. Berarti kata Rasulullah SAW, rasul syukri alhamdulillah. Jadi pangkal syukur pertama adalah menyatakan alhamdulillah. Alhamdulillah, yang mengucap alhamdulillah ada ilmunya dengan tidak beda. Tapi kalau tidak ada ilmunya, ya sebenarnya alhamdulillah segala puji milik Allah. Tapi kalau ada ilmunya, kalau kita mengatakan alhamdulillah segala puji milik Allah, berarti hidup tidak perlu cari pujian. Kalau kita cari pujian, berarti kita masih memerlukan sesuatu yang bukan hak kita. Ya, itu satu. Kita jangan cari pujian. Yang kedua, kira-kira dicemooh orang ini kira-kira apa ya? Marah apa enggak Bu? Berarti gak nurun api. Sampai nggak pernah tibaan. Kalau saya bahasanya pondok 8 tahun tibaan. Tibaan itu di situ ada kata-kata wa in husima yasmut walam yujawib. Rasulullah itu nek dilokno diem. Enggak semaur. Kira-kira sing diem ambek enggak semaur sing enggak semaur ambek sing dilokno betah mana, Bu? Betah sing dia. Sampai mau mengur-nguring. Iki wong iki enjene kan duwe udel dilokno meneng ae. Lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dilokno meneng ae. Tapi kalau masalah agama, loh, tidak ada seorang pun yang berani mencegah kemarahan Rasulullah kalau agama yang diganggu. Nek pribadi ini begitu. Jadi kita kalau menyatakan alhamdulillah, nek dilokno wong ya sabar ae. Kate budal nang Ibu ngaji, tau mondok ngaji-ngaji. Barang ngono jawabnya gampang. Al-Furqan ayat 63. Man baca sih Al-Furqan 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'ala ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
apa? Siapa yang terjemah? Adapun hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Nanti nanti Bu ngaji ya, padahal mau doa, nggak tahu mau doa ngaji. Tapi jangan dibalas es dongano aku cek iso ngerti lho. Jangan dibalas gini, lah timbang awakmu gak jelas. Aja ngono. Jadi Ibadur Rahman mestinya begitu, Pak. Ya, lah oleh karena itu kita bersyukur itu dengan lisan seperti itu. Kalau syukur dengan hati, apa ya syukur dengan hati? Kalau syukur dengan hati apa, Pak? Hah? Enggak, kalau syukur dengan hati apa? Hah? Meyakini seluruh nikmat itu milik Allah. Surat 16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Ya. Ya, apa? Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka padanya lah kamu meminta pertolongan. Ya. Jadi kita yakin semua nikmat milik Dia. Dan kita nanti kalau kita lihat surat Al-Maun mesti diminta tanggung jawab. Tsumma latus'alunna yauma idzin, pasti. Ya. Jadi itu syukur dengan hati. Dengan yang ketiga asyukru bil arkan, syukur dengan anggota badan. Syukur dengan anggota badan itu artinya orang mukmin itu mulai bangun tidur sampai tidur kembali hidupnya sesuai dengan maunya Allah. Ya, tangi turu mesti ana tuane. Nanti kemana? Mari setelah nanti ke jeding kemana. Terus mesti ada seperti itu. Nah, sehingga orang bisa mengatakan bahwa syukur itu adalah hidup yang Qurani. Cuma jarang sing muni ngono. Hidup yang Qurani. Sekarang saya tanya, kalau hidup yang sesuai dengan Quran, yang syukur banyak atau sedikit? Sampeyan pernah ngitung nggak? Enggak. Cek dihitungno Gusti Allah dhewe. Coba sampeyan lihat surat Saba, surat 34 ayat 13. Surat Saba itu surat 34 ayat 13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendaknya. Di antaranya membuat debu-debu yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan piuk-piuk yang tetap berada di atas bumi. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hamba yang bersyukur. Berarti yang syukur sedikit. Kalau yang syukur sedikit yang masuk surga berarti sedikit, Pak. Nek masuk neraka jauh khawatir. Enggak, jahanam itu harus dicari. Coba sampean tanya ya. Sampean lihat surat 50 ayat 30. Jahanam ditanya oleh Allah. Ketika kami berfirman kepada jahanam, coba jahanam, kamu masih penuh apa enggak? Surat 50 ayat 30. Ingatlah pada hari ketika kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Ia menjawab, masih ada harapan. Tambah terus. Ya. Tapi jahanam itu Pak khusus untuk orang apa? Orang Islam. Loh, pintu neraka itu berapa, Pak? Kok gak tahu pintu neraka berapa? Coba sampai lihat. Ya. Pintu neraka itu jumlahnya kan 7. Ya. Dilihat ayatnya surat 15 ayat 4344. Ada 7 pintu. Nanti yang masuk daerah wong Islam dhewe iku sing gane jahanam. Yang Hindu, yang Syirik, yang Yahudi, Nasrani ada sendiri-sendiri. Ada 7 pintu.
Dan sungguh jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka, untuk mereka semuanya. Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Nah, golongan tertentu ya sampai catat. Jahanam itu berarti untuk orang iman, orang Islam yang maksiat, Islam yang durhaka, itu jahanam. Ya, dasarnya itu tadi. Ya, dasarnya surat 16 ayat 43. Terus pintu yang kedua namanya Ladho. Ladho itu adalah pintu neraka khusus untuk orang Nasrani. Dasarnya surat 70 ayat 15. Nanti sampai lihat. Ya, surat 70 Al-Ma'arij ayat 15. Itu ada kata-kata Ladho, itu untuk orang Nasrani. Ya. Sama sekali tidak, sungguh neraka itu api yang bersuara. Jadi Ladho itu nanti kan luar biasa, naza'at al-iswa, bisa mengelupas kulit kepala. Nah, terus yang ke berapa? 3 ya, Hutoma. Hutoma itu untuk orang Yahudi, surat 104 ayat 4. Wa ma adrakal Hutoma. Sampai ya Sekali tidak, pasti dia akan dikenakan ke dalam neraka Hutoma. Ya, itu. Terus yang keempat itu Sa'ir. Neraka Sa'ir itu ada untuk orang Sobiun. As-Sobi itu Yahudi nda, Nasrani nda, kan ada di surat Al-Baqarah itu, dari As-Sobiun. Itu di apa tadi? Sa'ir. Surat 4 ayat 10. Surat 4 ayat 10. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta yatim secara berlin, sebenarnya mereka itu mendalam api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, Sa'ir itu. Kemudian yang kelima, Sakor. Sakor itu cara Jawa ini ceru. Apa ceru? Juwer. Sakor itu coba lihat untuk orang Majusi, penyembah api. Quran surat 54 ayat 48. Pada hari mereka diseret ke neraka, pada wajahnya dikatakan kepada mereka, rasakanlah semua api neraka. Ya, sudah apa tadi? 6 ya. Oh, Sakor ya. Sakor berarti Majusi. Terus yang keenam Jahim, ahli syirik. Ahli syirik itu sekolah tukang-tukang nang kuburan, nggak nang kuden, kalau kan ini ahli syirik itu di Jahim. Lihat surat 102 ayat 6. Nah, itu ya apa? Istilahnya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Atau yang menjadi. Ya, sekarang terakhir ini yang paling seru ini. Orang munafik Hawiyah. Neraka Hawiyah. Suratnya 101 ayat 9. Maka tempat kembalinya adalah neraka. Ya, itu ya. Jadi masing-masing ada pintunya sendiri. Nah, kalau kita orang Islam, makanya tiap kita diajarkan doa. Coba kalau tahiyat akhir berakhir doa apa? A'udzubika min adzabi jahannam. Karena jahannam soalnya. Nanti kalau orang sholat malam, ahli sholat malam, coba kalau sholat malam doanya apa? Coba lihat surat Furqan ayat 63 sampai ayat 64. Furqan itu surat 25 ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjatan wa qiyama wal ladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Ya.
mulai ayat 63 sampai 66 kalau tidak. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Terus? Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang itu sampai ayat 74 nanti ciri-cirinya orang-orang ibadur rahman. Sekarang saya tanya, kira-kira al-muqarrabun ini ahli salat malam apa enggak, Bu? Insyaallah. Soalnya kalau enggak ahli salat malam ini gak bisa tetes warga. Soalnya saya lihat di Al-Quran ini orang-orang ahli surga itu mesti salat malam. Ya, coba itu ada contohnya. Contoh yang lain surat 51 ayat 15, 16, 17 itu kan menunjukkan bahwa orang-orang ahli surga itu salat malam. Surat 51 Az-Zariyat ayat 15, 16, 17. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Oh, sedikit sekali tidur. Sedikit tidur apa sedikit sekali tidur? Sedikit sekali tidur. Oh, barangkali sedikit-sedikit tidur. Soalnya saya dulu waktu di NU Pak ya, ngaji orang-orang itu tekoni kari tapi ngurus senden. Lah kok senden sampean anu Ustaz gegere gak kena gelonggo. Kit biyen geger gak kena gelonggo iku. Ya. Terus kene ngotot kono ngantuk. Begitu ditutup Al-Fatihah melek. Oleh apa pulurane metu. Makanya orang ngantuk itu bukan karena kurang tidur. Ya Pak ya? Enggak, orang ngantuk itu bukan karena kurang tidur. Hati ini kotor, gampang ngantuk. Khotib orang kene khutbah kait khutbah kono wis turu. Ya, makanya kalau khotib aturane, kalau khotib sini sampai arahnya harus ke pandangan satu ini. Baru nggak ngantuk. Sebab nek ngantukan niku jane khutbah kalau enak. Kalau kan biasanya gini. Khotib itu bawa teks ditutup ini iki. Ada nuturi alon-alon, alhamdulillah. Saya teringat tahun 60, Pak. Saya 60 kayak sekolah di Malang ya. Di mana? Masjid Agung itu. Aku nek anak ngrungokno khutbah kayak teko turu. Mari turu biasanya disaruk wong. Dek, komat. Soalnya khutbah itu anjane uru wong turu. Lha iya saya di tempat saya dulu kan khutbah Alhamdulillahilladzi adzaba annal adza. Itu kalau nek Rasulullah enggak. Kalau Rasulullah khutbah itu seperti ka'anna mundiru jaisin. Seakan-akan seperti komandan pasukan perang. Saudara-saudara hati-hati ya, musuh dari belakang misalnya gitu. Ya saya ini kayak kok juru nih. Alhamdulillah. Ya. Ya, sebab kalau salat malam Pak, Bu ya. Rasulullah SAW menggarisbawahi apa kata Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya riwayat Tirmidzi, apa kata beliau, alaikum biqiyamil laili, hendaklah kamu selalu sholat malam. Kenapa hendak sholat malam? Fa innahu da'bu sholihina qablakum, karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang sholat sebelum kamu. Apa manfaatnya? 4. 1, qurbatun ila rabbikum, kata Nabi. Sholat malam lebih mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. 1. Yang kedua, mukaffiratun lissayiat, menghapus dosa yang lalu. Yang ketiga, manhatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Yang keempat, wa matrodatun anidda'i fil jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh seseorang. Makanya cegak loroan, mari biasakan untuk sholat malam. Biasa sholat malam Bu ya. Cek itu umur. Nek loro lumrah.
Rasulullah juga sakit, tapi nek loroan itu gak enak. Ya. Jadi kita berusaha nek iso, walaupun Rasulullah SAW mengatakan bahwa umur ummati, jadi umur umat itu antara sitin wasabin, antara 60 sampai 70. Tapi kalau punya umur lebih dari itu, ya kita syukur kepada Allah dan kita minta. Sampai minta panjang umur apa pendek umur? Apa Bu? Loh enggak, panjang umur apa pendek umur? Soalnya Rasulullah SAW mengatakan man khairun nas man tala umru wa hasuna amalu. Sebaik-baik orang itu orang yang panjang usianya, banyak kebaikannya. Kepingin panjang umur apa? Iya, panjang umur kan apa caranya panjang umur? 4 itu ya, Bu, panjang umur. Konsep 4, 1 apa? Biasa silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, man ya, ya. Siapa yang kepingin di rezekinya, maka siapa yang kepingin lapangkan rezekinya, ya, dan dipanjangkan usianya, fal yasil rohimah. Man ahabba ayyub satolau fi rizkih wa yunsa'alau fi asarih fal yasil rohimahu. Sering silaturahim. 1, cek panjang umur. Kedua, nek makan nganut Quran surat 16 ayat 114. Jadi makannya harus nganut Quran. Surat 16 ayat 114. Apa Mas? Makanlah yang mana lebih baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya mengucapkan. Jadi yang kita makan itu ya tidak saja halal, tapi harus ada toyibnya. Sampai tekanan darah tinggi, makan sate kambing, ya halal tapi nggak toyib. Apa? Lah iya, halal tapi toyib gitu loh. Terus ukurannya makan surat 7 ayat 31. Ukuran makan Nabi dibagi 3. Perut itu ada sepertiga makan, sepertiga udara, sepertiga air. Coba lihat surat 7 ayat 31. Pakailah pakaianmu yang bagus, pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Ya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Sampai gelegean ini berarti berlebihan. Tapi orang sini nek gelegean mesti alhamdulillah. Iya, Pak. Kok alhamdulillah, salah kok alhamdulillah. Mestinya gelegean ini keluarkan. Jadi makanan, minum, udara penuh, menguap ke atas. Alhamdulillah. Mestinya waktu gelegean astagfirullah kakean ini. Nah, kalau sudah makannya nurut Quran, yang ketiga ya minta doa kepada Allah. Berdoa apa? Ya, doa kepada Allah. Masa gak pernah masuk donga Rabbana atina doa. Mintanya apa, Bu? Allahumma tawil umurana wa hasin akhlaqana bil ilmi wa taqwa wal yakin wa sidqi wa sabri. Jadi kita tergantung bagaimana maunya kita. Ya, minta kepada Allah, cek panjang umur. Ya. Nah, itulah konsepnya panjang umur. Nah, sekarang kembali kepada pertama, jadi Ibadur Rahman itu memang ahli sholat malam. Hikmahnya sholat malam ada 4 tadi, ya, gak loroan, ya. Dulu di Surabaya ada Profesor Soleh itu mengatakan bahwa ya orang kalau ingin sehat biasanya kan sholat malam. Ya, karena sholat malam itu qalilan minal laili mahjab, sedikit sekali tidur di waktu malam. Tapi orang-orang yang kesehatan, ya, orang kesehatan itu satu hari tidurnya berapa jam, Pak? 8. Qur'ani salah nengon. Ya, Qur'ani salah. Ya, 8 jamnya sampai 8 jam ya, sepertiga hari. Nek umur 60 tahun turu sepertiga ngono berarti berapa? Wah, kakek tuh. Ya, makanya di Quran ini qalilan minal laili ma ja'u, sedikit sekali mereka tidur di waktu malam. Ya. Nah, sedikit. Jangan sedikit-sedikit tidur. Sedikit tidur.
Tapi orang-orang yang tidak tahu kok ngaji seneng senden ya. Kalau di tempat saya nggak boleh senden Pak, ya, jejer kan. Ya. Sekolah no senden ini gak oleh sama guru. Ya. Nah inilah jadi ini konsepnya panjang umur, terus kita bersyukur kepada Allah. Jadi syukur itu hidup yang Qurani, ya. Kemudian yang syukur jumlahnya sedikit, cuma kita ini memang dalam Islam, ya. Yang paling penting pertama kali kalau saya lihat kitab-kitab kuning Pak ya, kitab kuning itu ya kitab-kitab yang kelirik kuning, tulisannya gundul, biasanya di atas itu ditulis muqaddimah. Muqaddimah itu dipasang hadis dari Muawiyah muttafaqun alaih, ya, ditulis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah ya menjadi orang baik, baik pribadinya, baik kehidupannya, baik rumah tangganya, baik dunianya, baik akhiratnya. Kuncinya satu, yufaqihu fiddin, difahamkan agama. Kalau sekarang sekolah royoan negeri, iya Pak. Royoan negeri apa royoan apa? Gak kena dijamin. Larang bayare, anu. Ya mestinya kan sekolah ya cari. Kalau saya makanya ditanya, saya dulu tahun berapa ya? Anak saya gak ngono di sekolah anaknya dadi opo ya? SD mondok, marung maneh nisor maneh SD mondok maneh, marung mondok maneh. Dadi opo dadi wong. Ya, loh. Jangan kan gitu, Pak. Saya menantu bareng telu. 3 bareng, nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 3 dhisik. Mantu bareng orang-orang kampung. Wadah, kaji soleh ngawur iku anak-anak sing mikul iki. Masane mikul apa? Lah telu iku ya nek sunat telu gak apa-apa. Lah Nabi telu berarti ana sing mikul situ. Saya beritahu, anak saya enggak ada sing mikul, Pak. Saya Mojokerto, dapat Mojokerto 1, dapat Jombang 1, dapat Ponorogo 1. Waliman di tempat saya. Jadi telu tuh monor omandu telu. Lah tuh mon nek ngono kan saya tradisi terakhirnya nih. Sengaja saya hilangkan tradisi. Ya. Nah, otomatis kunci untuk dari baik adalah paham agama. Makanya ayat yang saya baca pertama kali dalam surat 6 ayat 125 tadi, famay yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dah? Apa Mas? Barang siapa ingin dari Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan hidayah untuk melalui Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia dijadikan dengan sempit dan sesat, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang. Nah, jadi Pak ya, siapa yang dikehendaki Allah dapat hidayah, dilapangkan hatinya menerima Islam. Nerima Islam itu lapang, tidak ada yang keberatan. Makanya kalau orang itu bisa nerima Islam secara oto, nah itu namanya dapat hidayah. Tapi nek setengah-setengah tok, ada orang Islam itu senengane, pokoknya aku syahadat, sholat, poso, zakat, haji, wis. Apa cukup? Enggak cukup, Pak. Sekarang di Indonesia ya, syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Kira-kira korupsi apa enggak? Korupsi. Oleh apa? Ada Al-Quran yang ditinggal. Makanya Al-Quran itu satu pun enggak boleh ditinggalkan. Ya, coba umpama ya, sampean jadi pejabat, ya berhadapan dengan uang banyak. Tapi sampean yakin surat 58 ayat 7, kira-kira tidak mungkin sampean mau korupsi. Yakin tidak mau. Mulai lihat itu CCTV itu di Al-Quran. Melebihi CCTV. Apa? Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara 3 orang, melainkan dialah yang keempat. Dan tidak ada 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Coba itu sampean
lihat ayat itu kan berarti ayat itu sama dengan melebihi CCTV, Pak. Kita 2 orang, Allah yang ketiga. Kita 10 orang, Allah yang ke-11. Kita 100 orang, Allah yang ke-101. Kapan tidak diawasi Allah? Setelah diawasi ada yang nyatet apa enggak? Ada. Surat 50 ayat 18. Surat 50 ayat 18. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang seharusnya mencatat. Wis diawasi Allah, dicatat. Mari catat, catatannya di mana? Catatannya di mana, Pak? Bu? Loh, sampean nggak pernah melihat catatan sampean? Loh, enggak, catatannya di mana? Coba sampean lihat surat 17 ayat 13, 14, 15. Sehingga tidak pernah keliru. Surat 17 ayat 13, 14, 15. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuki. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatan hidayahnya. Dan pada hari kiamat kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Terus? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak dapat menipu dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan bisa sebelum kami mengutus seorang rasul. Jadi ini sudah ketentuan Allah seperti itu. Jadi oleh karena itu supaya kita dapat hidayah, paham agama. Ya, kapan orang bisa paham agama? Jelas ngaji. Coba perintah ngaji kan terpanjang. Ada perintah yang lain yang panjang seperti ngaji? Tidak ada, Mas ya. Coba perintah yang ngaji terpanjang. Utlubul ilma minal mahdi ilal, cari ilmu sejak dari buayan sampai yang itu terpanjang, nggak ada yang lain itu. Ya, cuma jangan diartikan makna hakiki. Nanti makna hakiki ono kuburan jadi diwuru ya, iki kebacut. Bukan banyak orang yang di kuburan diburu. Wong melek kan diburu gak eling saya. Apalagi sudah dikubur wis diorong kayak diburu. Engko aja kaget ya nek ana malaikat loro marep buka. Waktu orang gak tau belajar ngono. Itu keliru, Pak. Bahasa Arab itu kan bahasa sastra. Itu majazi. Jadi cari ilmu sejak dari buayan sampai liang tadi itu majazi. Majaz itu tidak arti yang sesungguhnya. Sama dengan sampean ini. Yo, Pak Kasum, Pak Kosiming nyambut gawe ngene, berangkat pagi pulang sore, peras keringat, banting tulang, sikil dek endas dek sikil, petik burdur mudun kombong, budal mulih petik munggah kombong, golek upok. Iku saking apane? Saking sregepe. Ya, tapi ndak aslinya mosok ono nyambut gawe peras keringat banting tulang, ndak ada paribasa. Seperti itu tadi itu cari ilmu sejak buayan sampai liang lahat. Artinya apa? Kalau istilah orang barat long life education, jadi pendidikan seumur hidup. Ya, cuma sayang kelemahan umat Islam ambek ngaji. Soalnya iblis sudah tahu. Iblis itu kan termasuk tertua. Kita menangi zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup. Ya, ilmunya banyak. Sehingga iblis sampai ada pepatah bahasa Arab mengatakan laukanal ilmu duna taqi huwa sarafun. Kalau ilmu tanpa takwa adalah kemuliaan, lakana min asrafi khalqillah iblis. Pasti makhluk Allah yang paling mulia adalah iblis. Soalnya ilmu ini mentok. Kita zaman Nabi Adam wong ya apa cirine ro, sekarang ro kabeh ro terus ro. Ya. Cuma hanya satu nek ngalangi. Wis bapak salat bapak asal gak ngaji. Wis bapak Jumatan asal gak ngaji. Ya, wis asal ngaji bapak pokoknya asal gak. Sebab nek gak ngaji itu kan mesti ini salah. Coba surat 17 ayat 36. Tidak boleh kita beramal tanpa ilmu itu.
Surat 17 ayat 6. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Jadi semua sholat ada ilmunya, semua tidak ada ilmunya, Pak. Semua ada ilmunya, makanya kita harus belajar terus. Ya, kalau istilah kita bidayah, nggak tahu sing tua menang ya. Aku sampai kenal kita bidayah, nggak kenal. Kita bidayah itu ya, apa saya dulu ngundang Yai Bajuri dari Krian, bapaknya Dr. Andri Ahmad. Itu nek mulang kitab namanya Bidayatul Hidayah, itu katanya keren. Itu ada nadhoman di situ. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak alias tidak diterima. Ya. Dan biasanya kalau mencari ilmu, biasanya gandengane kata bahasa Arab bukan hadis. Ya, bahasa Arab mengatakan al ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Ilmu itu ibarat binatang buruan, wal kitabatu ta nyadet itu qaidu taline. Sampeyan buru PT ayam malas, bareng soro-soro kecekel terus sampeyan dekek ono kene dilu tak tinggal nang jeding. Kira-kira nanti? Enggak. Betul. Ilmu enggak dicatat begitu, Pak. Kan ngaji ini gambus. Nah, Sindaria kan sering nyanyi begitu ya. Belajar di waktu kecil laksana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa laksana mengukir di atas. Ini kisah ini rupanya dialami oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani itu dulu belajar, tapi nih Fatihah itu seminggu gak khatam. Salah ya. Lama kelamaan kate mulai wedi abae, kate gak mulai wedi gurune. Akhirnya ngelembung ya itu tadi jeneng ngelembung. Ya, arek ngelemput gak lunga-lunga, malah akhirnya ngelembung. Begitu lihat ada pohon besar itu mak dipotong dengan pisau kecil. Saking sabare ngenteni, roboh ya. Marungono ada tetesan air, tapi bapaknya batu. Itu dititeni ae. Loh, watu-watu sing ngene bolong sih. Berarti saya ini kurang suwi. Akhirnya namanya menjadi Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi itu kisahnya. Memang betah ngaji. Ya. Nah, sebab nek ngaji itu kan otomatis semua itu benar. Nah, benar. Ya itu tadi. Ya, konsekuensinya kalau benar kan nanti ke surga mudah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sampai menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan baginya menuju surga. Ya. Makanya ke surga kan ilmu gak iso. Ya, cuma kan kita ini Pak ya. Terus terang pergantian tahun ini kan sudah menghitung kira-kira sekarang kita harus jadi orang yang bagaimana ini. Sebab kalau pergantian tahun dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kematian tidak mungkin semakin jauh, tapi semakin dekat. Karena semakin dekat, Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus, beliau mengatakan, ya apa kata Nabi? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya dan berbuat sesuatu setelah mati. Jadi setelah mati itu ada apa? Nah itu yang dipersiapkan. Ya. Tapi sebaliknya wal ajizu, orang yang lemah, orang yang bodoh adalah manit taba nafsu hawa, orang yang selalu mengikuti nafsu wa tamanna 'ala Allahil amaniyah. Dia banyak berharap. Kepingin swarga tapi suruh nurutin nafsu itu enggak bisa. Ya. Jadi nek kepingin masuk surga ya harus bisa mengendalikan nafsu. Coba lihat surat An-Nazi'at surat 79 ayat 37, 38, 39. Sampai bandingkan dengan ayat 40, 41. Jadi di surat 79 ayat 37, 38, 39 ini bagian nurutin nafsu ini. Maka ada orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Maka sungguh neraka tempat tinggalnya. Dan ada pun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhan dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sungguh surga tempat tinggalnya.
Memang ini Pak ya, dunia itu kan kalau tidak sadar. Dunia itu kan dalam bahasa Arab itu dunia itu dari kata-kata dana ya denu dunuan, artinya dekat. Atau dana ya denu dani'ah, sesuatu yang rendah. Kalau istilah bahasa Arab ya, ada syair mengatakan innamad dunya ta'amun wa syarabun wa manamun. Dunia itu ya isine mangan, minum, tidur. Fa idza ma fatahada, kalau ini hilang semua, fa ala dunya salam. Kamu ucapkan selamat tinggal dunia. Ya, sampai Rasulullah SAW pernah tidur di atas kasir itu apa ya? Tikar dari kurma itu. Tikar dari kurma. Itu begitu bangkit ya, terus kelihatan ngecap mengenai gegering. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, lawit takhatta bi ta'at. Akan saya buatkan kasur ya Rasulullah. Ya apa saya kasur ini? Saya tidak perlu kasur. Saya hidup di dunia itu adalah seperti orang naik kendaraan. Begitu naik kendaraan, saya berhenti di bawah pohon. Begitu berhenti di bawah pohon, saya berangkat. Jadi Rasulullah itu tidurnya di apa? Kasir itu bukan kasur ya, apa? Wedi apa? Kalau godong kelopot di kepak. Wedik ya. Iya, kelos. Itu pemimpin umat ya. Jadi memberikan contoh seperti itu. Jadi kita jangan terbuai dengan dunia, karena bagaimana dunia itu adalah banyak ayat menerangkan, ada yang mata huruf, kesenangan sementara, kesenangan itu kan semua seperti itu. Nah, kita lebih mengutamakan kembali kepada bimbingan Al-Qur'an, karena untuk sampai kita ke surga nanti kunci utamanya adalah kita harus menjadikan Quran dan Sunnah sebagai pegangan dan pedoman hidup, sebagaimana anjuran Allah di dalam surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum ma yuhyikum wa'lamu annallaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Apa Mas? Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah surat Allah dan Rasul. Apabila dia menyeru kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya kamu akan dikumpulkan. Jadi ayat ini harus kita baca belakangnya, karena belakangnya ini ya, kalau kamu tidak menyambut seruan Allah dan Rasul, coba ingat, hati-hati, bencana tidak akan menimpa orang zalim saja, tapi orang yang tidak zalim pun juga ikut. Ayat belakangnya 25. Dan pelihara dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang benar saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksa. Nah, ini kelemahan umat Islam di sini, Pak. Jadi menyambut Al-Qur'an, menyambut perintah Allah yaitu Quran dan Sunnah, ini kelemahannya umat Islam. Ya, makanya kalau diarahkan ke sana itu biasanya masih berat. Menurut saya bantah. Ustaz ini sudah Quran, Ustaz. Apa? Syahadat, sholat, poso, zakat, haji. Ini sudah Qurani. Masuk mengikut do. Lah sampai Islam hanya itu do. Begitu diukur surat Nisa 150 151 sudah gugur sudah. Hapus itu semua itu. Apa? Sesungguhnya orang-orang yang tidak kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan bermaksud membeda-bedakan antara iman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dengan mengatakan kami beriman kepada sebagian dan kami mengingkari sebagian yang lain, serta bermaksud mengambil jalan tengah iman atau kafir. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenarnya, dan kami sediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Jadi tidak menerima Islam seluruhnya itu namanya sekuler. Nah itu kafir. Mosok wong sampean milono. Kuwi titik ngafirno wong. Sing muni kafir Gusti Allah iku. Kan nek sini gak patek wong sampeyan muni pujian ini. Nek sarjo oso. Ya, akeh wong apal Quran hadise seneng ngafirne marang liyane, kafire dhewe gak digatekne, yen isi kotor ati akale.
Tidak ada Pak orang hafal Quran dan ngafir wong itu. Soalnya tahu hadisnya. Hadis itu sama ya. Rasulullah SAW mengatakan, man kafara musliman fahuwa kafir. Siapa yang mengkafirkan orang muslim kafir. Tapi kalau Allah mengatakan kafir, ini konjani Pak Wan, ini siapa? Mana temannya Pak Wan? Yang tadi salaman sama saya. Konjani Pak Wan mana? Pak Wan baru mendok. Ikin. Sampean ya? Sampean melihat di TV ya, SCTV ya, ada siapa? Bayu Stiono itu wartawan lama itu mewawancarai Ustaz Abu Bakar Basir. Dituduhnya surat Al-Maidah 44. Ya. Al-Maidah 44 itu jangan dibaca semua, Mas. Sampai baca ujungnya itu aja. Ini semuanya terlalu banyak. Sampai baca dan barang siapa tidak mengurus perkara dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Gusti Allah ngafir nopo. Bener aja. Ini Islam itu harus kita terima seluruhnya, Pak. Tidak boleh setengah-setengah. Setengah-setengah seperti Indonesia ini. Ya, syahadat, sholat, poso, zakat, haji, korupsi, timah emas, timah 300 triliun. Padahal ya haji. Boleh apa? Lah itu tadi. CCTV gak katut. CCTV ini surat 58 ayat 7. Ya tadi. Nah inilah. Makanya Islam ini Al-Quran itu sistem. Karena sistem tidak boleh dicuili tidak boleh, harus dilakukan. Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton. Harus seperti itu. Nah inilah kelemahannya umat Islam di sini. Nek diajarkan Quran bantah. Sekarang saya tanya Bu, di sini nih sing seneng Quran sampai sing gak seneng Quran banyak mana? Apa? Banyak sing muni Gusti Allah ya. Surat apa Mas? Surat 43 ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Benar ya? Wis benci marang ngono ping pindho gak ngreken bisa. Surat 25 ayat 30. Mari benci gak ngreken. Surat 25 ayat 30. Wa qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Apa diabaikan? Mari gak ngereken dikandani mesti bantah. Ngawur aku ngisap kok seneng Quran. Lho buktine Allah mengatakan begitu Nek bantah, ya saya tunjukkan ayat bantah. Surat 18 ayat 54 mesti bantah. Surat 18 ayat 54. Wal qad sarrafna fi hadzal Qur'an. Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Mari bantah. Yang kedua, 17 ayat 41. 17:41. Surat 17, Mas. Dan sungguh dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran. Mari bantah lari, mari lari. Situ ungkas ayat 89 suratnya tetap. Suratnya 17 ayat 89. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya. Ya,
Fakta apa mitos itu? Nah, sekarang saya tanya, sampai tanya tiap orang ini, sampai dikai meripat awas itu seneng apa seneng? Kayak kuping tengen seneng apa seneng? Kayak jantung normal seneng apa seneng? Sekarang saya tanya, omongnya seneng apa enggak? Loh, enggak, saya tanya dulu. Ya, moto kayak moto awas seneng, kuping tengen seneng, jantung normal seneng, sehat seneng, ya. Maru awak misal rezeki lancar seneng, omongnya sing ngekei gak seneng. Iki zalim apa adil? Enggak, saya tanya, zalim apa adil? Sebab gini Pak ya, ngaji begini nih. Saya pernah di Kerembung ditanya, "Ngono Ustaz, kula pun seneni tok ya dudono ganjar-ganjaran." Aku gak biasa ngaji ngomong ganjaran. Ya, sampai saya tunjukkan ini. Kalau kita lihat Riyadhus Shalihin halaman 311 sebelah kiri, manfaat membaca Al-Qur'an itu besar. Ya. Sampai dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaika. Ya, terus wa ghasyiyahumur rahmah, yang terakhir adalah wa dzakaru fi man indah. Tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara kumpul di rumah-rumah Allah, berarti di masjid. Kumpulnya apa? Yatluna kitaballah, membaca ayat Allah, tidak saja baca tapi wa yatadarasuna bainahum, dan mempelajari isinya di antara mereka, kecuali ada 4 jaminan. 1, anzalat alimus sakinah, Allah menurunkan ketentraman ke dalam jiwanya. Orang kalau hatinya tentram, imunitasnya tinggi, gak gampang kena penyakit. Masjid saya dulu tak pasang waktu ono Covid, saya pasang poster ini, ngaji-ngaji Quran ya. Lurai kawan ini no. Yang kedua, hafathul malaika, malaikat mengelilingi untuk mendoakan. Bukan keliling dok, malaikat itu menyaksikan, mendoakan. Coba doanya malaikat. Zaman baca surat 40 ayat 7, 8, 9. Zaman kalau belajar di rumah belum, tidak ada malaikat yang doakan. Kalau di sini masjid ada. Malaikat-malaikat yang berdoa dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari antara neraka. Terus bawahnya? Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Adem yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang yang saleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri dan keturunan mereka. Sungguh Engkau yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Satu lagi. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka sungguh Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangannya. Nah ini kan kalau kita belajar di rumah tidak mungkin gini Pak, tidak ada yang berdoakan. Sekarang kalau doa malaikat sama doa kita sendiri, mandindi malaikat ya. Ya. Terus yang ketiga, ya, yang ketiga itu adalah wasyamur rahmah, Allah menutupi dengan kasih sayangnya. Kita sudah dirahmati Allah, ditutupi lagi waktu ngaji ini. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa dzakarallahu fi man indah. Kita menjadi orang yang viral di langit. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, Allah kalau mencintai hambanya, itu yang dipanggil dulu Jibril. Jibril dipanggil, Jibril, ta'al. Ada apa ya Allah? Saya mencintai hamba-hambaku ini. Ini mempelajari Al-Quran ini. Ini namanya 1, 2, 3 dan seterusnya. Coba ini sampaikan ya, saya mencintai mereka. Sampaikan kepada seluruh penghuni langit, malaikat-malaikat, untuk mencintainya. Kira-kira kalau kita nanti berakhir dengan kematian, malaikat siapa yang akan berhadapan dengan kita? Malaikat siapa? Israel ya. Loh enggak, kalau mati loh.
Mati sakit apa enggak, Bu? Loh, enggak, saya tanya. Mati sakit apa enggak? Enggak pengalaman. Bukan pengalaman, informasi Al-Quran. Coba informasi Al-Quran surat 75 ayat 26, 27, 28. Enggak pengalaman tapi informasi di Quran mesti loro. 26, 27, 28. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya siapa yang dapat menyembuhkan, dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Apa Mas? Bertaut betis kiri betis kanannya apa? Ya kejet-kejet itu jenenge. Lorone nemen. Ya, lorone nemen, tapi kalau dia seneng Quran, beritanya enak. Kalau nggak seneng Quran, beritanya nggak enak. Coba saya tunjukkan berita sing gua enak. Wong nggak seneng Quran, orang Islam nggak seneng Quran, nek mati gua enak kabare. Surat 16 ayat 28 29. Coplok nyawa gak enak, mari ngono kabare gak enak. Yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh orang mereka dalam keadaan berbuat dolim pada diri sendiri. Ya. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun. Ya. Mereka menjawab, Pernah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Nah, bagaimana nyambutnya? Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam, kami kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri. Sekarang saya tanya, wong gak seneng Quran mati ning ngono. Wis mati coplokane loro kabare masukilah pintu jahanam. Kira-kira apa, Mas? Enggak kira-kira. Mari ngono ditahlil ambek wong 500 bendina sampai 10 dina sampai sak wulan beres? Enggak beres. Enggak beres. Ya. Itu wong enggak seneng Quran. Kenapa kok dikatakan zalim? Karena zalim itu Allah sendiri yang mengatakan. Surat 62 ayat 5 itu zalimnya. Quran ini kawan pelajari enggak gelem pelajari. Itu zalim. Lah matinya zalim. Malaikatnya muni ngono. Apa? Terutama orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya, tidak mengamalkannya, adalah seperti kafir yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangat buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Zalim berarti ya. Sekarang saya tanya, di masjid-masjid Islam di Indonesia, sing ngerti Quran sampai sing nggak ngerti banyak mana? Banyak ngerti ya? Yang akeh keledai ini kan. Ya, ya. Sekarang ganti Pak. Kalau orang senang Quran, senang mempelajari Quran, mati ini mesti enak. Mana ayatnya? Coba surat tadi, surat 16. Tadi kan 28, 29. Sekarang 30, 31, 32. Itu orang yang senang Quran. Makanya kalau tanya malaikat, Allah menurunkan apa? Kebaikan. Dia mengatakan begitu. Dan kemudian dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhan? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat balasan yang baik, dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa, yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa. Coba wafatnya gimana? Satu lagi, jangan baca. Yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Umpama Mas ya, orang copot nyawa itu loro tapi kabare ngono, kira-kira apa? Perlu ngaji apa enggak? Enggak perlu ngaji, mari mati-mati. Enggak yang kedua tadi? Enggak perlu. Tapi yang pertama tadi, kalau yang mati itu orang biasa, gak sepiro. Nek orang pejabat telah pulang ke rahmatullah dalam keadaan tenang.
tenang fotone. Tapi kan gak seneng Quran. Sebab kalau orang gak seneng Quran itu kan gak adil. Gak adilnya apa? Wong nikmati Allah seneng kok omongnya sing kayak nikmat gak seneng. Sampean jadi orang tua Bu ya. Anak sampean belikan sepeda motor, klambine anyar, sangune akeh. Ngomong anak sampean, aku seneng Bu nek sampean tukono klambi anyar, sepeda motor, duwe akeh. Sing gak seneng ngomong sampean tok. Diapakno kira-kira? Loh, saya kan memberikan contoh. Nah itulah hakikatnya orang itu. Makanya kita harus cinta Quran. Sampean pernah nyetel Suara Muslim Surabaya? Duh, gak pernah sih. Radio Suara Muslim Surabaya nggak sampai sini. Sampai Pak, mobil saya biasanya kalau sini ya muni. Itu selalu tiap hari mesti cinta Quran dengan 5T. Cinta Quran dengan 5T. 5T itu tilawah, terjemah, terpahami, tadabbur, teramalkan. Kalau saya enggak, ya, kalau saya cinta Quran itu dengan 5, tapi Al-An'am 92. Jadi cinta Quran itu dengan 5 ini. Kalau enggak ada 5 ini berarti enggak cinta Quran. Apa 5 itu? 1, surat 6 ayat 92, yakin kebenaran Al-Quran yang membenarkan isi kitab sebelumnya. Ya, sama catat itu. Dan ini Al-Quran, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar Allah memberi peringatan kepada penduduk pura-pura dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang yang beriman pada kehidupan akhirat tentu beriman pada Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholat. Syarat kedua, paham Quran surat 4 ayat 82. Harus paham Pak. Kalau tidak paham malah kau keledai mandi. Maka tidakkah mereka menghayati mendalami Al-Quran? Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan dalil yang bertentangan. Nah itu namanya istifham bermakna amr, bertanya isinya perintah. Kalau bahasa tahun 55, waktu kecil saya sudah ada itu tahun 1949 Al-Quran diterjemahkan, terus 1955 wis ada pujian tombok ati iku lima wernane maca Quran kaping pindho salat wengi kaping 3 pengajian Pak Soleh tekan. Loh, tahun 55 sudah begitu, Pak. Tapi pujiannya tok, wong-wong saiki gak ngono. Gak paham. Yang ketiga syaratnya itu harus apa? Bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Surat 38 ayat 29. Surat 38 ayat 29. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, agar mereka menghayati ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Itu yang ketiga. Syarat yang keempat, tadabbur Al-Quran terus-terusan tiap malam. Tadabbur Al-Quran surat 47 ayat 24. Surat 47 ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Pilihan satu di antara dua. Tadabbur Al-Quran, kalau ndak hatimu mati. Orang kalau ndak mau tadabbur Al-Quran, hatinya mati. Kalau hatinya mati, coba lihat surat 17 ayat 72. Buta dunia, buta akhirat ya. Surat 17 ayat 72. Dan pada siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Ya, tutup swarga. Ya, nomor 5 syarat tadi apa? 1 sudah ya, 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 surat 6 ayat 155. Kita amalkan Al-Quran ini. Surat 6 ayat 155. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dari penuh berkah. Ikutilah dan bertakwa agar kamu mendapat rahmat. Harus begitu Pak syaratnya. Dan ini karena sampean juga ngajinya jarang di sini nih ya.
tak tinggali tulisan. Saya ini nulis kira-kira ada tulisan 24 ayat di sini. 24 ayat ini sopong, salat, poso, zakat, haji tapi gak seneng Quran dihapus amalnya oleh Allah. Ya. Wong sing gak seneng Quran nanti koncone donya setan. Ya, koncone donya setan terus dikoncone setan rumangsa oleh petunjuk dan nanti di akhir menyesal dan akan join di neraka. Coba ya. Tak culik ayat situ petang ayat aja. Surat 43 ayat 36, 37, 38, 39. Ini nanti saya tinggal di sini. Surat 43 ayat 36, 37, 38, 39. Dan barang siapa berpaling dari nasihat Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Oh, teman karibnya setan Mas ya. Terus ayat 37. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Bisa dinasihati apa enggak? Tobat? Mau merasa benar nih. Cuma bagaimana penyesal di akhirat ayat 38. Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, wahai sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat. Memang setan itu teman yang paling jahat bagi manusia. Mulinya no kiamat, manfaat apa enggak? Ayat bawahnya. Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu. Apa pantas itu? Apa Mas pantas bersekutu dengan mereka? Apa? Loh, enggak ngerti. Ya padha nang neraka nih. Ya, ini nanti saya tinggal ya. Ini ada saya tulis itu 1 sampai 22, tapi ayatnya saya tulis hanya Qur'annya surat berapa, ayatnya berapa ini. Nanti dipelajari karena saya ketemu jarang, tapi tak titipi pelajari. Sebab ini intinya ya. Orang kalau sudah agak seneng Quran, dihapus sama amalnya. Ya, pasti dihapus. Nah, itu gak enak. Nah, ini nanti saya kira ini sehingga saya di mana-mana menginginkan supaya umat Islam ini bangkit kembali kepada Quran. Karena teringat 2 tokoh, Pak. Tokoh pertama 1951 itu ada namanya Syekh Amir Shakib Aslan. Orang ini dari Palestina. Itu ngarang buku tahun 1951 judulnya Lima Ta'akhkhara Muslimun wa Lima Taqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam mundur padahal yang lain maju? Itu sebabnya satu, karena jauh dari Al-Qur'an Sunnah. 54 diterjemahkan Dr. Munawar IN Jogja tahun 70 saya dapat buku itu. Yang kedua Said Qutb. Sampai kenal Said Qutb? Said Qutb itu Pak pengarang kitab Tafsir fi Dilal Quran 6 jilid. Beliau tahun 60 dihukum di tiang gantungan zaman Presiden Jamal Abdul Nasir kerjasama dengan orang Inggris. Ya, saking kencengnya wong, dia kerjasama sama orang Inggris, dihukum tiang gantungan. Beliau punya kitab kecil namanya Fi Ma'alimi Thoriq, saya pernah baca. Kenapa generasi sahabat itu menjadi generasi terbaik? Ya, Quran sekarang tetap foto, hadisnya foto, sekarang umatnya kok begini. Nah, disitulah dia menggugat. Dan saya berusaha mengembalikan umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah karena itulah kunci untuk selamat. Tidak ada jalan lain. Ya, nah itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Karena umat Islam ini ada 3 macam, Pak ya. Menurut hadis Rasulullah ada 3 macam. Setiap generasi setiap nabi diutus mesti ada 3 kelompok umat Islam. 1 generasi militan, 2 pemegang teguh, 3 ngomong tok kang lakoni. Ngomong tok kang lakoni, tapi sing dilakoni sing gak diperintah. Nah, kita kewajiban ngilingno dengan kekuasaan berarti iman, ngilingno dengan lesan iman, ngilingno dengan hati iman, tapi gak ngilingno beras gak duwe iman. Ini nanti saya tinggal. Ya, saya kira itu kajian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga ini nanti masih tetap berlanjut sampai pelajari di
ayat-ayat ini Pak ya, karena ini penting mengingatkan supaya kita ini betul sama-sama selamat. Kalau kita masuk Islam tidak selamat, kayak apa artinya? Ya, saya kira tidak ada artinya. Karena hidup ini tidak lain adalah akhirat ujungnya dengan semboyan 5, apa semboyan 5 Pak? Tidak semboyan 5 Pak? Allah ghayatuna, ridho Allah tujuan hidup kami. Yang kedua, Al-Qur'anu Ar-Rasulu qudwatuna, Rasul teladan kami. Ketiga, Al-Qur'anu dusturuna, Al-Qur'an ada undang-undang hidup kami. Yang keempat adalah Al-Jihadu sabiluna, jihad jalan hidup kami. Kemudian yang kelima, Al-Mautu fi sabilillah asma amanina, mati saya di jalan Allah yang tertinggi dari cita-cita kami. Ya, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak kita, orang-orang yang mencintai Al-Quran, memahami Quran, hidup bersama Quran. Dengan itulah kita nanti akan selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.